Sebagai pabrik gula terbesar di Pulau Jawa pada masa kolonial Belanda dahulu, kini mulai redup berganti dengan berbagai cerita misteri seputar pabrik gula Gondang, Klaten yang terkenal sebagai salah satu tempat angker di Klaten. Pabrik yang terletak di Jalan Raya Solo Yogyakarta, tepatnya di Desa Gondang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, yaitu dekat Tugu perbatasan Klaten Yogyakarta ini dulunya bernama Pabrik Gula Gondang Winangun dan sekarang berganti menjadi Pabrik Gula Gondang Baru. Pada zaman dahulu pabrik gula Gondang ini memproduksi gula dari tanaman tebu yang berasal dari wilayah Klaten sampai daerah Surabaya. Tanaman tebu diangkut menggunakan lori yang ditarik dengan lokomotif dari stasiun Surabaya menuju stasiun Srowot. Selain pabrik gula Gondang juga terdapat Museum Gula Jawa Tengah yang merupakan museum gula satu-satunya di Jawa Tengah. Museum Gula di pabrik Gondang ini menjadi saksi betapa berjayanya dulu pabrik gula Gondang. Di depan museum tampak kereta api kuno atau lokomotif kuno buatan Nederland dan Jerman yang dulu digunakan untuk menarik lori. Lokomotif kuno ini menambah kesan angker museum gula pabrik Gondang ini, menimbulkan hawa mistis yang membuat bulu kuduk merinding jika berada di museum pada malam hari. Berdasarkan berbagai cerita horor di masyarakat tentang pabrik gula Gondang Baru di Klaten, maka tim kami tertarik untuk menguak fakta misteri seputar pabrik gula Gondang di Klaten untuk memperoleh misteri apa yang sebenarnya terjadi yang berhubungan dengan gangguan gaib, penampakan dan sosok makhluk halus penunggu pabrik gula Gondang berikut ini. Pabrik Gula Gondang Baru Klaten adalah salah satu bangunan bersejarah di Klaten sekaligus tempat angker di Klaten. Pabrik Gondang Baru dikenal angker karena dipercaya banyak dihuni oleh makhluk astral tak kasat mata yang menjadi penunggu pabrik gula Gondang. Kejadian mistis yang pernah terjadi berdasarkan dari cerita mistis dari karyawan yang bekerja di pabrik gula Gondang ini adalah sering terjadi penampakan sosok pria berseragam Belanda, noni-noni Belanda, sosok manusia dengan anggota tubuh tidak utuh, sosok tinggi besar hitam seperti genderuwo. Selain itu kejadian gaib lain yaitu sering terdengar suara-suara mesin dan pekerja di malam hari, mesin penggiling bergerak sendiri, dan masih banyak fenomena gaib yang terjadi di pabrik gula Gondang Baru Klaten. Pabrik gula Gondang Winangun adalah bekas bangunan peninggalan Belanda yang ternyata dulu pernah digunakan sebagai tempat penampungan serta penyekapan aktivis pendukung gerakan PKI 1965 yaitu seperti Gerwani, BPI dan CGMI. Setelah terjadinya peristiwa pembunuhan 7 jenderal di Lubang Buaya, maka atas perintah dari Pangkostrat saat itu Soeharto, terhitung sejak Oktober 1965 maka seluruh gerakan yang ada kaitannya dengan gerakan G30 SPKI maka dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Selain disekap para tawanan EXS Tapol PKI ini disiksa, ada yang hidup ada yang mati, namun setelah beberapa tahun akhirnya ada yang dibebaskan dan ada yang dihilangkan secara misterius. Maka dari itu kadang terjadi kejadian mistis di pabrik gula Gondang Winangun seperti suara orang yang menangis, suara orang minta tolong, suara orang merintih kesakitan dan penampakan hantu yang memiliki wujud bermacam-macam. Kejadian mistis lain yang melengkapi cerita misteri pabrik gula Gondang Klaten ini adalah pernah terjadi gangguan makhluk gaib penunggu pabrik gula Gondang, yaitu tiba-tiba mesin giling tebu menyala sendiri. Padahal untuk menggerakkan gear mesin penggiling tebu harus menghidupkan keteluap dan menunggu beberapa jam terlebih dahulu. Pernah juga terjadi mesin tiba-tiba mogok tidak bisa bergerak, padahal dicek oleh teknisi ahli mesin tidak terdapat adanya kerusakan sama sekali.
Akibat kejadian-kejadian yang dirasa tidak masuk akal, maka pihak pabrik gula Gondang mendatangkan paranormal untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Paranormal yang diundang ternyata setelah melakukan mediasi di tempat mesin penggilingan terlempar dan terhimpit mesin penggiling tebu dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar, paranormal tersebut mengatakan bahwa para jin penunggu pabrik gula Gondang merasa marah karena sesajen yang diberikan pada saat tradisi cembrengan kurang lengkap. Cembrengan adalah tradisi rutin memberikan sesajen berupa kepala kerbau, kembang sertaman serta tebu menpen, yaitu tebu pria dan tebu wanita setiap akan memasuki masa produksi gula atau masa giling tebu. Tradisi cembrengan atau ngarak tebu menpen ini bertujuan agar diberikan keselamatan selama masa giling tebu dan diberikan keberkahan dengan melimpahnya hasil produksi gula, wujud rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Setelah dikonfirmasi, ternyata pihak panitia cembrengan mengakui memang sesajen yang diberikan kurang, yaitu kepala kerbau. Akhirnya setelah diberikan tambahan sesajen kepala kerbau, tidak ada lagi gangguan makhluk gaib penghuni pabrik gula Gondang Baru Klaten. Demikian ulasan yang berhasil dikumpulkan tim kami dari berbagai sumber mengenai cerita misteri pabrik gula Gondang Baru Klaten yang terkenal sebagai salah satu tempat angker di Klaten dan salah satu bangunan kuno bersejarah peninggalan Belanda di Klaten yang penuh misteri. Apabila ada kesalahan informasi atau kurang lengkap, maka dapat Anda tambahkan melalui kolom komentar.